Pak Sikin, jadi juga ente ke rumah saya ya. Alhamdulillah, udah lama kita ya. Kita mau ngobrol-ngobrol ya. Iya. Kita mau buka forum kebekasian ya. Kita mau cerita-cerita tentang Bekasi apa aja ya. Dari mulai sejarahnya dulu. Ini kan Bekasi ini kan daerah perlintasan. Iya, betul. Dari zaman dulu daerah perlintasan ya. Dari zaman Kerajaan Salakanegara menjadi Tarumanegara, itu perlintasannya melalui Kali Bekasi dulu. Kali Bekasi dulu lebar, bukan kayak Kali Bekasi Ya, sekarang. bahkan kan dulu juga waktu zamannya Masuk kapal. Sultan Agung itu kan pasti lewatin Bekasi, cuman Bekasi pinggiran. Iya. Sultan Agung waktu siapa menyerang Palatehan, menyerang Sunda Kelapa. Kan Palatehan sebetulnya kan Sultan Agung. 1527 dia lewat perairan Bekasi. Itu. Makanya di Bekasi itu yang pinggiran itu ada bahasanya separuh Jawa, separuh ini. Nah itu karena ada di situ banyak singgah, akhirnya terjadi di situ perkawinan atau ya akhirnya makanya bahasanya campuran Bekasi itu, Bekasi pinggiran. Pakai ora, pakai apa ya? Iya. Itu teman saya namanya Naryo, Narto, orang Solo, orang Utara. Karena dia memang iya kalau orang Bekasi bilang dia sebenarnya ada bahasa kan kita dengar. Dia mencebok orang Batokah. Orangnya kan bahasa sono. Iya. Bahasa Jawa sebenarnya orang. Zaman dulu banget ya, orang Batokah. Itu nah bahasanya si Jiung itu kalau sekarang si Jiung gitu. Itu tau nggak PKI G30S? Ya. Semua daerah yang dipakai daerah G30S itu Bekasi. Pondok Gede waktu itu masih Bekasi kan. Iya. Cakung Bekasi emang betul lubang buaya itu. Cakung Bekasi, Cilincing Bekasi. Baru masuk Bekasi Jakarta kan Cakung baru tahun 75. Cilincing, Pondok Gede. Tuh, jadi perluasan DKI. Sebelumnya Bekasi. Jadi sejarah PKI itu banyak di Bekasi. Orang nggak tahu aja ya. Iya. Makanya kan peristiwa lubang buaya itu sebenarnya lubang buaya itu masuk dulu ke Bekasi. Bekasi. Iya. Dulu tuh nggak pasukan Brawijaya yang terdampar di Gedung Tinggi. Ente pernah dengar ceritanya? Iya. Tahun 65 itu kan sebelum mereka mau menuju ke Jakarta, gelombang terakhir tuh pasukan yang dikirim dari Brawijaya. Mereka turun di Lemah Abang, stasiun Lemah Abang. Jalan mau ke Jakarta, kelaparan di Gedung Tinggi. Dikepung oleh tentara sama Kodim sama rakyat. Kayaknya mereka nggak sampai ke Jakarta, makanya G30S gagal di situ. Nggak ada pasukan pasukan pemukul, nggak ada. Itu jadi Bekasi itu banyak Pak. Nah saya mau tanya sekarang, ente lahir tahun berapa sih? Nama tahun 54. Sama sama saya. Iya, 54. Jadi pada waktu PKI gimana ceritanya ente lagi ngapain? PKI berarti kan anak umur 11 tahun kan? Iya, 11 tahun. Iya, berarti 11 tahun itu kurang lebih kita kelas 5 SD. Lagi ngapain itu? Nah, kita ya masih bocah ya, ibaratnya bocah. Masih bocah suka main ke sawah, kemana aja kita. Ya zaman dulu kan kayak sekarang. Paling main ke sawah, kalau nggak ngebak ke kali. Ya, Tahunya ada PKI gimana ceritanya dulu masih kecil? Kan tahunya PKI kebetulan ya, kita kan masih SD tuh, kelas 5. Ya bapak kita kan ceritanya ini. Bapak kita tuh waktu satu hari sebelum kejadian G30S, bapak kita pergi ceritanya. Kalau orang dulu bilang mau kemana? Mau milir. Tahu milir? Ya. Milir itu pergi ke kota dari ibaratnya kita dari Bekasi ke Mester. Ke Mester. Ke Mester. Bapak saya ya biasa suka belanja tuh, beli kopi Capse dan terkenal banget. Terkenal itu saya tahu. Dekat beli roti. Dekat stasiun itu. Iya betul. Capse dan beli rotinya roti. Stasiun Jatinegara tahu. Lah roti dulu kita kalau nyari roti harus ke sono, roti tawar. Roti tawar. Kalau puasa itu pakai
sirup merah itu. Iya, Ya, betul. mukanya dari total tuh. Anak sekarang kagak Ditawar ya. ya kagak, kalau kata orang Bekasi bilang lah kagak ini, dia mah kagak ngalamin ya. Kagak Itu ngalamin. model gitu. Kita kan kalau belanja ke Mester ya. Ya, iya mes. Beli sendal lili itu, sendal Iya. lili tau nggak? Sendal lili Iya, sendal lili. anti patah. Yang anti patah. Ah. Itu udah ngetopot itu kalau kita pakai sendal lili. Baju. Iya. Terus kalau ada lagi tuh setelah sendal lili ada kemarinnya Dematu. Baju Totoron. Ya baju tetoron, Keren. tas milon. Ah, keren banget ya. Iya. Biasanya dulu sebenarnya kan pakai bir kolin. Iya, baju bir kolin. Celananya sepe dah. Jadi kembali nih pada waktu PKI. Iya. Jadi orang tuh Bapak ente ke Mester, ke Iya. Jatinegara. Iya betul. Belanja. Iya belanja pulang kan dulu mah kendaraan kan ada jamnya. Kadang-kadang ya pulang naik truk. Nah, Bareng-bareng nih sama ya tetangga kampung ini namanya Bang Tongde dulu. Tongde. Tongde ya Cina kampung. Oh. Dia itu anak Pesinggi. Gitu dikenal dah kalau di Lokangsan orang Lokangsan mah tuh tahu semua. Tongde. Siapa Tongde. Dia gitu. siapa itu? Ya Tongde kebetulan dia itu dulu masuk organisasi ya dia orang buta huruf ya kerjanya juga kan kuli nukang. Tahu-tahu namanya ada di daftar itu apa di daftar PKI. Iya PKI. Padahal Bapak ente waktu itu bareng dia. Bareng sehari dia sebelumnya. pulang dia habis nukang kayaknya dari Jatinegara ya dari Mester. Nah pulang pas mau sampai Rotembaga Keranji kebelet gue pengen buang air. Turun lah di Rotembaga karena banyak air kan sih. Ya. Terus ditangkap ya? Ditangkap mah belum? Enggak ditangkap belum. Ya udah bapak saya mah pulang, dia makan di situ. Nggak ketahuan kemana dah. Ya. Baru. Tahu-tahu besok ada pengumuman di RRI kan. Ya RRI ada ceritanya jenderal-jenderal pada hilang. Nah itu. Nah ternyata setelah itu ternyata ini gerakan PKI, G30 SPKI. Awalnya di situ kita tahunya mah. Bapak ente kan bekas tentara, nggak usah dulu ya? Lah iya, dulunya mah tentara zaman kalau kata orang Muslim zaman normal. Zaman normal itu zaman pada saat zaman penjajahan lah masih gitu. 49 ke bawah kan kita masih dijajah. 45 emang merdeka kan kita. Tapi setelah itu kan sekutu datang. Perang. Nah, perang lagi, ini lagi. Ibarat kata itu apa ya? Kalau kata infiltrasi yang kedua itu Belanda ngebonceng di situ kan. Iya. Pakai tentara nikah bayaran yang dari India dari mana kan itu sekutu. Jadi ente kalau soal Bekasi masih kecil dulu, itu kan masih alami banget, belum ada perubahan ya. Lah iya. Tembaga juga masih rawa ya. Lah masih rawa. Anak sendiri pernah itu ya. Biasanya dari rawa itu kan ada tuh aliran air tuh sampai yang sekarang ada pom bensin ya. Itu dulu ada terowongan air itu. Lah Anda suka main masuk ke terowongan situ airnya kencang itu keluar di dekat rel kereta. Gitu. Ya. Lagi kecil. Emang ya anak dulu siapa nggak ada tempat main kalau nggak ke kali ke sawah nyari lindung itu Tembaga tuh kan luas banget itu. Iya emang luas banget luas. Mana? Itu dari ibaratnya dari sekarang nih ya kalau sekarang kan Pemda tuh ya Pemda ya? wali kota ya. Pemda sebelah timur. Iya sebelah timur itu sampai pintu air disebut Pintu air. Itu sampai ke Keranji pinggiran Keranji. Keranji itu ya. Iya. Pasar Keranji. Perumnas terus itu Perumnas. iya pasar Keranji baru. Batasnya tuh Rawa Tembaga. Kalau ke selatan kemana? Selatan. Kalau ke selatan itu udah Kampung 2 tuh. Kampung 2 ya. Kayu Ringin Kampung 2 itu pun karet semua dulu mah. Kayu Ringin tuh kayak pulau ya. Iya. Terus kan rawa-rawa sampai Makanya dulu disebutnya kan kalau nggak salah itu yang sekarang jadi Galaksi ya. Tahu Galaksi? Ya itu masih rawa itu. Itu mah perkebunan karet, hutan Plosiri Oh, disebutnya. karet ya tahu. Hutan Plosiri itu. Serem banget orang kagak berani ke situ.
Dulu belum ada jalan Kalimalang, belum ada. Jalan ada, baru dibuat, itu masih tanah merah, nggak bisa dijalanin mobil mah. Itu kan kalau nggak salah tuh pembangunan Kalimalang itu kan tahun 63 itu. Iya, baru ngeperisdo segala itu. 63 itu oleh Bung Karno dari anggaran pampasan perang. Jadi kan Jepang itu kalah. Iya. Kalah sama sekutu kan. Iya. Jadi dia diwajibkan untuk membayar pampasan perang namanya kepada negara-negara yang pernah dijajah. Iya. Nah Indonesia dapat tuh pampasan perang. Nah itu buat bangun Kalimalang itu tahun 63 tuh. Masih kecil kita ya. Iya. Nah dulu kan kita kalau sekolah itu kemana? Naik sepeda. Jalan-jalannya kebun karet situ. Iya, iya. Kebun karet itu yang sekarang jadi perumahan mewah. Perumahan apa tuh yang sekarang mah ada Al-Azhar, iya. Ya, Masjid Al-Azhar sebelah dulu itu kan emang Buah karet ya. Karet. Itu kan kalau kita makan buah karet itu ya. Iya. Buah karet tuh kalau kita makan enak tuh dari Itu disebutnya bobo itu. digeldik gitu ya, Iya, pakai batu. Itu kalau udah begitu sebutnya bobo. Nah, Bobo. Oh nanti juga dibikinin, tuh dibolongin tuh dibikinin. Nah, itu mah bikin kitiran. Ah, kitiran, ya, mainan. Bikin kitiran. Anak-anak dulu ya mainannya gitu, kalau nggak kulit jeruk ya itu. Ente mainnya jauh juga ya dari Kampung Tugu. Kayak bocah dulu mah jalan kaki. Apalagi kalau misal puasa katanya ngabuburit kalau kata sekarang ya. Nungguin bedug ya. Lah itu Tambunnya jalan rel kereta itu mungkung aja sampai sono tuh. Sampai Tambun lewatin Sasak jarang. Dulu waktu kita SMP juga ya. Iya. SMP dulu jalan ke Teluk Angsan itu masih tanah. Masih ini batu-batu bronjol. Batu-batu ya. Kerikil. Dan ya. jalan kita jalan Iya, kaki. kita SMP kan gitu. Jalan kaki itu ke situ. Jalan kaki sampai SMA tuh. SMA tuh di ujung itu sampai sana sawah. Sampai sono sawah. Sebelah kanannya pinggir kirinya kan kali. Udah. Nggak ada lagi tuh jalan menuju ke mana? Ke Pisangan ke Karangcongo kalau kata kita mah orang dulu mah Karangcongo, Karangsatria kalau sekarang mah. Iya, itu jalan setapak itu di sawah. Itu paling bisa kita emang dulu kalau ke Karangcongo emang jalan kan udah gede, pakai sado, delman. Iya. Itu kalau mau jalan kaki, ya kalau punya sepeda ya makanya dulu tukang-tukang ojek dibilang ojek itu orang yang pakai sepeda yang jualan beras, jualan kangkung, itu disebutnya ojek dulu. Ya tema termasuk orang kota di Bekasi dulu ya. Lah iya di kota kita mah tinggal di Tugu situ aja Gus Salim sekarang mah. Agus Salim, Tugu, Iya. proyek itu kota ya. Iya. Jadi ente termasuk orang kota ya. Betul. Jadi di apa aja tuh di kota tuh yang ada pada waktu itu? Yang ada Pasar ya? Pasar tradisional sebenarnya mah. Dulu mah itu kalau yang nyebrang kalau dari sini nih ya dari sini nyebrang itu dibilang dulu mah bukan sebenarnya pasar proyek mah setelah dibangun bangunan yang 2 lantai ini ya. Dulu mah pasar tradisional masih bentuk los-los. Jadi kios-kios enggak los. Jadi los ini jadi tukang pakaian, tukang apa itu jualnya di los. Jadi cuma disekat-sekat pakai bambu. Itu masih tahun berapa tuh ya kalau nggak salah. Kalau proyek itu, kenapa disebut proyek sebetulnya? Kenapa tuh? Nah, ceritanya begini, bangunan di situ sebut proyek karena waktu itu kita kalau ke Jakarta tuh bangga orang Bekasi ke proyek Senen. Oh gitu. Iya, kita makanya bentuknya dulu memang seperti proyek Senen. Iya. Itu ada blok A, blok B. Oh, memang dulu saya juga kalau di Cakung Iya. itu. Bukan maksudnya proyek di situ. Ada kan yang bilang nih sejarawan katanya dibilang itu proyek. Kenapa dinamain pasar proyek? Dibilangnya katanya pasar proyek itu karena dulu ada proyek. Ya betul proyek pembangunan. Tapi orang taunya sebelum itu karena mirip dengan proyek Senen dibilanglah proyek. Nah, itu Kan kita dulu waktu masih kecil ya. iya. Kalau belanja itu kalau nggak ke Mester, Jatinegara ya, Iya. ke proyek Senen. Iya. Atau pasar ular di mana? Pasar ular mah itu di Priok. Di Priok ya, belanja. Kalau salah ya. Kalau kita mau lebaran itu kan pakaian-pakaian yang impor. Pakaian-pakaian impor. Pakaian bekas. pakaian bekas itu ya. Iya. Pasar ular itu ya. Sama di, Bangga banget orang mau kasih itu kalau pasar ular. Oke, celana lepis, iya, apa iya. segala Dari itu. pasar ular itu. Iya, pasar ular dulu. Pak. Jadi proyek itu
dari proyek Senen ya. Iya, Jadi sebetulnya duplikat lah ya. Duplikat. Gitu. Jadi proyek Senen. Bukannya karena di situ ada proyek pekerjaan, bukan sebetulnya mah. Kalau ada sejarawan yang bilang itu proyek itu karena dulu ada pekerjaan jadi pembangunan dibilang pasar proyek. Sebetulnya sejarahnya itu Ya, sebelum bank proyek itu jadi mencontoh daripada proyek Senen. Iya. Makanya ada 2 blok itu kan, blok 1, blok 2 dulu. Kan ada bioskopnya itu blok 2-nya. Iya. Yang di pinggir kali. Apanya tuh? Pinggir kali. Oh. Nah kalau pinggir kali makan itu dulu mah tempat Pasar ya? Iya pasar. Juga ada dulu pinggir kali itu tukang-tukang cukur. Kalau lagi sebelum dibangun proyek. Saya ingat tuh kalau kita mau ke pasar dari Polres dulu ya, masih ada Polres tuh. Naik perahu kita tuh ya. Penyeberangan itu. Di situ dulu ada tuh polisi yang dibilangnya tukang sihir gitu, tukang akrobatik. Itu Bapak Ibro dulu, dari rumah Bapak Ibro itu nyebrangnya. Nyebrang itu. Iya, Pak Ibro itu polisi, tapi dia bisa sulap. Pak Bang, kalau Bekasi itu asal dari kata apa sih? Maksudnya di Bekasi ini, kampung Bekasi itu yang mana sebetulnya? Ya kalau Bekasi mah, kalau disebut Bekasi mah ya sebetulnya mah ya berbatasan ke timurnya ono, kalau kata kita mah ke wetannya ya, itu berbatasan. Bukan, maksudnya kan awalnya kan tentu ada kampung Teluk Buyung, ada kampung. Oh iya. Nah itu kampung Bekasi itu di mana? Ya. Sebenarnya Bekasi bukan kampung. Bekasi itu sebetulnya kalau kita kan, karena ya disebut Bekasi itu dulu ya, itu kabupaten sama kota itu masuk Bekasi, disebutnya Bekasi, cuma dibagi-bagi kecamatan. Dulu kan di Bekasi ini kan maksudnya di sekitar proyek ini kan ada kampung-kampung tuh ya. Nah memang tahunya pasar Bekasi adanya di yang sekarang di orang sebut proyek itu pasar Bekasi, ya. Iya. Pasar Bekasi. Sebenarnya kan kata Bekasi ini kalau nggak salah itu sesuai dengan ini sejarah kita, sejarah. Orang Ciketing juga, orang Ciketing yang tua-tua itu. Kalau dia mau ke Pemda Kota dibilang mau kemana, mau ke Bekasi gitu. Jadi Bekasi itu dulu memang sekitar itu kali ya? Iya. Sekitar kotanya anggap ya kotanya itu memang sekitar itu ya. Kan itu dulu kampung itu kan ada kampung Teluk Buyung, Teluk Angsan. Proyek juga dulu bukan proyek ya namanya. Apanya? Itu bukan pasar lama dipanggilnya. Tepekong di situ dulu. Iya, ada Tepekong di situ. Pasar lama sebetulnya. Pasar lama. Jadi kalau dulu nih yang deket rel kereta ya, sebelum rel kereta kalau dari proyek ya itu demin Pasar Kebo dulu sebutnya. Jadi Pasar Kebo itu juga pasar dulu, pasar tradisional. Sebelum ada di proyek itu ada Pasar Kebo dulu. Oh, Pasar Kebo ya. Disebut Pasar Kebo. Saya nggak ngalamin Pasar Kebonya kapan kebonya. Taunya Pasar Kebo beneran yang sekarang jadi SD Bekasi Jaya tuh, yang di depan Radio Dakta. Nah itu Pasar Kebo situ. Nah, kebetulan tahun berapa tuh? Emang dulu kan orang Bekasi kalau Lebaran kan motong kebo ya? Iya. Bukan motong sapi ya? Iya. Dagingnya daging kebo tuh ulet banget tuh apa namanya? Dulu tuh kita kalau pulang sekolah, ya kalau pulang sekolah hari Sabtu, di situ kan rame. Pasar Kebonya itu hari Sabtu. Di situ tukang obat, tukang apa. Iya. Nah, pada kumpul pada jualan di situ. Jadi rame di situ. Tuh ada tukang obat tuh pil taikam ini. Nah, iya. Ingat nggak ada pil taikam? Ya kan ada sulapnya, ada apanya gitu. Pil taikam ternyata pil tai kambing. Itu sebenarnya Pasar Kebo situ. Nah terus kalau nggak salah tahun 67 atau tahun 60 berapa tuh ya? Ya 65, 67 dah. Itu Pasar Kebo dipindahin ke Bula Kapal yang sekarang jadi deket Depsos tuh. Oh iya. Pasar Kebo pindah situ. Nah di situ tanah kosong. Kebetulan bapak kita nih orang Sidik Arifin ya, kepala sekolah kan. SR dulu masih SR ya. Nah sekolah kita masih numpang di rumah
Ong Bancet. Terus sebagian lagi ada numpang di madrasah yang sekarang jadi SMP 18. Sebenarnya dulu madrasah, ya. Terus sama yang kelas-kelas tingginya, kelas 5, kelas 6 di Bapak Bancet, tuh di Lokangsan. Akhirnya karena nggak punya tempat, kebetulan itu pindah, anak murid diajak rame-rame ke, kalau sekarang apa sih, hutan bambu artinya, ya, ya hutan bambu itu masuk Pekayon dulu, ya. Nah, anak-anak beli bambu lah, bapak saya di situ sama guru tuh, namanya Pak Dadang, ya. Pak Dadang kemudian paling ternukang. Jadi mikir daripada ini nanti tempat ditempatin orang, ya maklum lah, gitu dipatokin orang. Bapak saya buru-buru lah beli bambu, sono anak murid rame-rame, gotong bambu, bangunlah sekolah di situ. Tukangnya juga guru, ya keneknya anak murid. Itu ceritanya. Dapatlah SD, makanya dulu mah terkenal itu SD Bapak Sidik. Apa? Orang kalau tahu SD Bapak Sidik Bapak ente ya. Iya. Jadi emang ternyata kalau orang ngebayangin Bekasi sekarang ini dia nggak kebayang zaman dulu kayak apa ya. Iya betul. Zaman dulu tuh kayak ya kampung banget ya. Iya. Iya kampung. Kalau bukan kampung lagi kalau kata orang sekarang tempat jin buang anak katanya. Iya. Jadi kalau saya datang melewat ke Sumatera, saya pikir oh kampung saya masih kecil dulu kayak gini gitu loh. Iya. Kayak gitu. Kadang-kadang kita juga kangen sama kampung dulu gitu ya. Soalnya apa? Lah, makan aja kita kan susah dulu, udah punya beras aja juga orang tua kita udah alhamdulillah punya beras ya. Jadi ini konten kita bikin untuk ngobrol-ngobrol Bekasi ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol Bekasi ya. Makanya nih juga harusnya juga ya calon-calon pemimpin kita ini, ya apalagi nih 27 November nanti kan mau pilkada ya. Mestinya itu pada mesti tahu, harus tahu sejarah. Kita ngobrol di sini kita ya. ngobrol di sini. Itu kan ada berapa calon sih tuh calon? Ada tiga pasang. Calon, ada calon dari Gerindra, PDIP, ada calon dari Golkar, sama Nasdem. Ada calon dari mana lagi tuh? Dari ini PKS. Nah, PKS tuh sama P3. Dia pada ngerti nggak sih masalah Bekasi? Lah dia kebanyakan orang mana-mana calon, bukan orang asli Bekasi. Iya. Dia nggak tahu Rawa Tembaga. Iya. Dia pikir tuh Rawa Tembaga nama jalan aja itu. Iya, Rawa Tembaga jalan rawa, bener rawa dulu. Apaan. Oke deh, mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol Bekasi ya. Iya. Kita ente sekarang mau makan dulu kita. Ya kalau emang ente siap nyiapin ini. Oke, ente kita beli dulu ya. Iya, oke deh. Oke. Gitu. Ya, oke Bang, makasih ya. Interval dulu ya. Interval apa udah sampai sini aja ini. Ya, ngobrol-ngobrol ya. Makasih ya. Bang udah datang, ntar kita lanjutin. Insya Allah ya. Lain kali. Mudah-mudahan nih sebelum kita tutup. Sekali lagi ya, ini calon-calon wali kota bisa. Ayo kita siaran di sini sama-sama, gitu. Kita diskusi apa nih kebutuhan Kota Bekasi. Soalnya kayaknya Kota Bekasi ini perlu orang-orang yang integritasnya tinggi sama budaya Bekasi juga itu. Iya. Jangan pada saat kampanye aja janji gitu. Nah, kita mau tahu sebetulnya nih. Iya, masyarakat tak mau tahu ya Kota Bekasi. Masyarakat juga kan insya Allah dia akan pilih orang yang betul-betul tanggap dengan Kota Bekasi, ya, masyarakat Bekasi, budaya Bekasi, ya. Nah, terutama juga harus banyak soal ke orang-orang tua dulu, termasuk kita ini umur udah kepala 7 ya. Kita orang tuanya. Oke Kang, terima kasih Kang. Ya.